Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan, si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Syuting ini jam 11 pagi hari Ahad Minggu, hari ke-30 bulan Ramadan tahun ini. Semalaman belum tidur, makanya kelihatan pucat dan yang lain-lain gitu. Dan puasa. Jadi jangan salah paham. Kayak kemarin saya bikin video tentang klarifikasi tentang kata monyet itu ya. Oh kok pucat? Ya karena semalaman nggak tidur saya. Biasanya kalau Ramadan tidurnya saya pagi atau siang, atau pagi sampai siang. Tuh.
Ini perihal si Habib Rizik ya, si Rizik Sihab yang apa, imam besar bajingan. Nanti kan imam besar FPI, FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar bajingan. Ya, saya setuju dengan Kiai Nur Yahya, jangan marah-marah sih, kamu udah tua itu. Jembut aja udah putih itu. Ya, marah-marah nanti serangan jantung apa stroke. Ya dah. Biasanya orang cebol kayak kamu itu ya mudah kena stroke soalnya kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang apa, ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang itu, yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, ngaku dokter, meskipun disertasimu nggak jelas ya. Ngaku dokter tapi kayak kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu. Dan apa, plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya yang mengucapkan kata monyet, dan kamu nggak kreatif sama sekali, Zik. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet itu. Walah Zik udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja dulu, nantang aja. Itu nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa itu. Kamu ditantang TIJ itu berkali-kali. Ya juga sama si Bahar menantang perang, nantang apa, tes DNA aja, nggak jelas, kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan nantang ngancem saya juga. Katanya uangku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ya saya melihat neraka ya masalah. Dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu? Lah nipu umatnya Rasulullah. Ngaku keturunan Nabi, ya. Terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kan? Neraka. Ngaku keturunan Nabi, ngerusak agama Islam, ngerusak citra Rasulullah, ngerusak Pancasila, ngerusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah, ya kan? Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Setelah ada itu kan, setelah ada Rizik Sihab. Jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si Congor Rizik Sihab. Karena dulu nggak kayak begini, sejak Rizik Sihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi, sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik itu. DNA Nabi kemana? DNA antum kemana? DNA Nabi itu C1, DNA antum itu gatel ke Rizik sama kamu Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur, siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja. Cebol nantang jadi. Kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Laporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata monyet itu ini langsung apa, keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Sekarang laporkan. Ya, sama si Bahar itu ya banyak bacot aja. Itu ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas, nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya, saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge, Habib Monyet, Habib Rizik sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau
nasibnya berubah menjadi bahagia fid dunia wal akhirah. Nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fid dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat, satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua dari secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, itu. Yang kedua, kalian kan korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarkan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Ba'lawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu, ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik ya, dan bertobat pada Allah. Yang ketiga, minta maaf kepada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga ya. Yang